Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Muhito. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dengan program studi fikih di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2402202902940. Hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 7 Tangerang, materi Toharoh di kelas 7 dengan metode pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Sebelum belajar dimulai, silahkan kalian pimpin doanya. Siap, Fran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, agar pikiran kita fokus ke pelajaran, konsentrasi, yuk kita speaking ya. Dengan pertama tepuk 1 yes, 2 oke. 1, 2, 3 tepuk 1 Yes. tepuk 2 Oke. tepuk 3 Konsentrasi. tepuk 4 Siap belajar. tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, oke. Untuk sebelum belajar dimulai, Ibu absen dulu ya, cek daftar kehadirannya ya. Adiba, Hadir. Ardiana, Hadir. Arif Rohman, Hadir. Aulia, Hadir. Hairun Nisa, Eva Sulaya. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir ya. Masih ada yang ingat nggak materi kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu, Ya, tentang apa? tentang salat berjamaah. Oh, tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat jamaah? Salat yang dilaksanakan secara bersama. Sholat jamaah, bagus pinter ya, berarti masih ingat ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang sholat jamaah. Sholat jamaah itu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, minimal 2 orang, yang satu jadi imam, yang satunya lagi jadi makmum. Nah, sekarang kita belajar tentang apa? Taharoh. Tentang toharoh. Apa itu toharoh? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, apa? Aulia? saya itu bersih atau Membersihkan, membersihkan atau bersuci. bersuci dari najis dan hadas ya. Toharoh. Nah, dalam belajar toharoh ini kita akan melaksanakan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mengikuti pembelajaran ini diharapkan pertama bisa menyebutkan arti toharoh secara baik dan benar. Yang kedua, membaca dalil nakli tentang toharoh secara tartil. Yang ketiga, menjelaskan tentang bersuci dari hadas kecil secara baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan cara menghilangkan hadas kecil secara baik dan benar ya. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini dengan materi toharoh. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah gambar ya. Coba kalian amati di layar. Di sini ada gambar apa? Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, kotor. Yang ketiga, Lingkungan bersih. yang keempat, Baju bersih. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut? Saya Bu, Ya, apa? kesimpulannya jagalah lingkungan dengan baik dan bersih agar lingkungan
Sehat. Oh iya, kesimpulannya kata Ica, kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada supaya hidup kita bersih. Bukan cuma lingkungan saja yang harus kita jaga, mulai dari pakaian kita, ya, apalagi rumah kita, badan kita, tempat kita, semuanya harus kita jaga. Ya, paham ya? Nah, sekarang kerja kelompok. Kerja kelompok. Nah, kalau sudah bentuk kelompok, ini tolong kalian kerjakan ya. Nah. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kalian diskusikan sama teman kelompok kalian ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Nah, ini kalau dikerjakan, jadi apa? Kalau sebentar ya cuma udah kamu diskusikan masing-masing. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengertian taharah. Taharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Dalil naklinya, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menyangga atau mau bertanya, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang macam-macam najis. 1. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi yang belum makan apapun kecuali ASI. 2. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan, contohnya darah dan nanah. 3. Najis mughalladzah adalah najis berat yang sumber dari anjing dan babi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 sudah mempresentasikan bahwa dia menjelaskan tentang macam-macam najis. Nah, kira-kira dari kelompok lain adakah yang mau menyangganya atau mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Nah, kelompok 2. Tadi kelompok 2 kan hanya menjelaskan tentang macam-macam najisnya saja. Cara mensucikan najis mukhafafahnya belum. Silakan Abi jawab. Cara mensucikan najis mukhafafah itu sangat mudah, cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Nah, itu cara mensucikan najis mukhafafah itu sangat mudah ya. Cukup dengan memercikkan air kepada yang terkena najis tersebut. Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 yaitu macam-macam hadas. 1. Hadas kecil, contohnya buang air kecil dan kencing. Cara mensucikannya dengan berwudu. 2. Hadas besar, contohnya nifas, haid, keluar air mani. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Nah, itu presentasi dari kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang mau menyanggah atau mau bertanya kepada kelompok 3? Nah, apa itu hadas? Nah, Aulia, kata Ica di kelompok 1, apa itu hadas? Silakan jawab. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 4 yaitu hikmah toharoh. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dalam kubur, dapat dijadikan saran untuk mendekatkan diri. Sudah ya, kalian sudah mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, Ibu akan menjelaskan dan memberikan penguatan materi, yaitu tentang pengertian taharoh. Berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau membersihkan atau bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Nah, itu taharoh pengertiannya ya. Jadi kegiatan bersuci itu bisa dilakukan dengan apa? Bisa berwudu, apalagi? Istinja, apalagi? Mandi, terus bersuci ya. Nah, itu membersihkan badan maupun tempat. Nah, di dalam toharo ini dibagi menjadi 2. Ada najis, ada hadas. Apa itu najis? Apa itu najis? Dia tahu? Yo, Aulia, silakan baca. Najis itu apa? Najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara. Oh iya. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang oleh apa? Dipandang kotor oleh syarat hukum Islam. Jadi najis yang mengenai badan kita itu atau pakaian kita segera kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, maka akan menimbulkan efek samping. Seperti apa efek sampingnya? Pertama, bau, kotor, ya tidak enak dipandang. Terus bisa menimbulkan penyakit. Nah, kemudian di dalam najis ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Pertama najis. Yang kedua. Ketiga. Mughalladhah. Nah, yang pertama di dalam najis ini kan terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini masuk ke dalam najis ringan. Kenapa ringan? Ya, contohnya seperti apa najis mukhaffafah ini? Seperti air seni. Baik laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa, hanya ASI, air susu ibu ya. Nah, cara mensucikannya cukup dengan memercikan kepada bagian yang terkena najis tersebut. Memercikan dengan apa? Dengan air. Itu ya, makanya termasuk ke dalam golongan najis ringan, itu najis mukhaffafah. Yang kedua najis apa? Yang kedua najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini termasuk najis sedang ya. Nah, cara itunya apa? Contohnya apa contohnya? Darah dan nanah. Nah, darah dan nanah. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah. Yang ketiga ini najis mughalladhah, najis yang sangat berat. Kenapa berat? Karena berasal dari babi atau anjing. Jika ada yang darahnya, jilatannya, bangkainya, jika mengenai tempat kalian, maka cara membersihkannya, cara mensucikannya jangan cara apa? Dibasuh 7 kali basuhan dengan menggunakan debu atau tanah. Bukan hanya dengan air saja, tetapi pakai menggunakan itu. Najis mughalladhah gitu ya. Najis mughalladhah. Nah, kemudian selanjutnya ada hadas. Hadas terbagi menjadi 2. Tadi pengertian hadas itu apa? Tadi di kelompok 3 ya. Ada yang hadas itu apa? Hadas adalah keadaan tidak suci terhadap diri seorang muslim. Nah, hadas itu adalah keadaan tidak suci bagi diri seorang muslim. Terbagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas
terutama perempuan nih ya, setiap bulannya datang bulan, itu termasuk punya hadas besar. Cara mensucikannya dengan cara mandi wajib atau mandi besar ya. Nah kalau cuma hanya hadas kecil mah hanya dengan cara berwudu ya. Kalau kita punya kentut, cara mensucikannya cukup dengan berwudu. Kalau kita mau buang air kecil, cara mensucikannya dengan berwudu. Kalian tahu cara berwudu? Nah, sini ada simak tayangan video ya. Video. Nah, berikut ini Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran berwudu ya, tata cara berwudu dengan baik dan benar. Kalian simak tayangan video berikut. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berwudu. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nih, hari ini adalah kita belajar tentang toharoh. Toharoh adalah membersihkan diri atau bersuci dari najis dan hadas. Kemudian najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis apa? Yang kedua, yang ketiga, kemudian cara mensucikan najis apa? Cukup dengan membersihkan air pada yang terkena najis tersebut. Kemudian yang selanjutnya hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua besar. Contoh hadas kecil. Contoh hadas besar. Nah, itu kesimpulannya pada belajar kali ini ya. Paham? Nah, karena minggu depan itu kita praktek berwudu ya. Materi minggu depan kita praktek berwudu ya. Nanti pertemuan minggu depan itu kita praktek berwudu di tempat wudhu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan kasih tugas. Di sini ada tugas ya untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, ini lembar tugas yang harus kalian kerjakan. Sebutkan pengertian toharoh secara bahasa dan istilah. Ya, kedua, mengapa najis mukhafafah itu disebut najis ringan? Ya, itu kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti kamu kerjakan, minggu depan kalian kumpulkan. Mungkin itu saja pelajaran yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.